Kisah dimulai dengan menampilkan seorang pria yang terlihat kotor, lusuh, dan sepertinya tidak sehat sedang memandangi sebuah kapal yang secara perlahan merapat. Beralih ke sebuah kota, semua warga sedang mempersiapkan diri untuk menghadapi musim dingin. Di tengah-tengah kesibukan tersebut, tidak ada yang menyangka terjadi pembantaian terhadap anjing-anjing yang lucu dan tak berdosa yang mana tujuannya masih menjadi misteri. Ya, mari semuanya, apa yang sebenarnya terjadi? Selamat malam dan selamat berjumpa kembali bersama saya Teguh Gusto. Bagaimanapun kabar dan dimanapun kalian berada, jangan lupa berusaha selalu dibarengi dengan doa. Walaupun belum berhasil juga, tapi mudah-mudahan hidup Anda lebih bermakna. Seperti biasa, saya akan bercerita tentang sebuah film yang mana kali ini berjudul 30 Days of Night, rilis di tahun 2007, disutradarai oleh David Slade, serta dibintangi oleh para aktor yang sudah tidak asing lagi bagi teman-teman dan tentunya pernah bersinar di era sebelum sinetron merajalela di layar kaca. Baik, tidak usah berlama-lama, seruput dulu kopinya dan selamat menyaksikan video alur cerita. Kota yang dimaksud bernama Barrow, sebuah kota kecil yang terletak di wilayah Alaska di bagian paling utara, dikelilingi hutan belantara sejauh 129 km yang mana membuatnya terasing dari dunia luar, serta setiap musim dingin, Barrow akan mengalami malam yang panjang selama 30 hari. Ya, ini adalah hari terakhir bagi mereka melihat matahari sebelum kegelapan total dimulai. Seorang tokoh utama kita yang berprofesi sebagai sheriff bernama Eben Olsen dan rekannya Billy Kitka sedang memeriksa suatu penemuan aneh berupa telepon satelit yang hangus terbakar di atas tumpukan salju. Dan ini mengakibatkan kota tidak memiliki akses komunikasi dengan dunia luar. Sebagian besar orang-orang pergi meninggalkan kota untuk menghindari masa isolasi selama 30 hari. Sisanya memutuskan akan menghadapi sembari menikmati libur panjang dengan bersantai. Salah satu yang pergi adalah istri Eben, yaitu Stella, merupakan seorang staf di dinas pemadam kebakaran yang melakukan pemeriksaan ke cabang-cabang. Kini Stella dan Eben sedang berada di ambang perceraian. Sebisa mungkin Stella menghindari Barrow dengan menjadikannya giliran terakhir untuk diperiksa lalu segera pergi agar tak bertemu dengan Eben. Karena tidak ingin ketinggalan pesawat, wanita itu pun segera bergegas menuju ke bandara. Namun sangat disayangkan, terjadilah kecelakaan sehingga mau tidak mau Stella harus meminta bantuan Eben. Eben menanggapi dengan dingin. Sejujurnya dia juga kesal karena Stella terus menghindar daripada memperbaiki hubungan. Kebetulan sesaat yang lalu Eben menerima laporan tentang pembantaian anjing peliharaan. Jadi dia meminta bantuan Billy untuk mengantar Stella ke bandara. Beberapa waktu kemudian tibalah Eben di TKP dan melihat semua anjing yang tidak hanya dibunuh tapi juga dimutilasi. Eben kemudian mencoba meyakinkan pemiliknya, yaitu John Reese, berjanji akan segera menemukan pelakunya. Sementara itu ditampilkan Billy yang mengantar Stella ke bandara. Sayangnya saat tiba di sana diketahui pesawat telah lepas landas dan bahkan bandara telah ditutup. Ya, mau tidak mau Stella harus menerima bahwa dirinya terjebak di Barrow selama 30 hari ke depan. Kembali ke Eben yang kini sudah berada di kantor, di mana dia bertemu dengan adiknya Jake dan juga neneknya Helen yang bekerja di bagian administrasi. Baru saja tiba, Eben sudah harus kembali ke lapangan karena Helen baru saja menerima laporan tentang kasus vandalisme yang terjadi di fasilitas pipa bawah tanah atau selanjutnya kita sebut fasilitas saja. Tak ingin menunda-nunda, Eben pun segera menuju ke TKP, bertemu dengan beberapa orang teman bernama Carter dan Wilson. Lagi-lagi Eben mendapat laporan kali ini tentang helikopter Wilson yang hancur. Hal ini membuat Eben menyadari sesuatu, bahwa ada oknum yang mencoba memutus setiap akses dengan dunia luar. Sementara itu di tempat lain ditampilkan seorang petugas yang bertanggung jawab atas aliran listrik kota bernama Gus sedang sibuk menyelesaikan tugas agar bisa segera beristirahat. Tiba-tiba saja dia mendengar suara misterius dan segera mencoba memeriksanya. Namun apa yang ia temukan benar-benar tak terjelaskan.
Hal tak terjelaskan juga terjadi di tempat lain. 3 orang muda-mudi pekerja kilang baru saja pulang kerja. Rencananya mereka akan bersenang-senang. Tapi karena tidak mungkin bertiga, jadi 2 pria harus mengundi siapakah yang beruntung. Dan sangat disayangkan, keduanya sama-sama sial. Adegan berpindah ke kafe, di mana pria lusuh yang kita lihat di awal video sedang memesan minuman surga dan juga daging mentah. Suatu pesanan yang aneh yang tak bisa dipenuhi oleh pelayan bernama Lucy. Itu membuat si pria marah dan mencoba bersikap kasar. Beruntung Sheriff datang menghentikan. Dan iya, tidak hanya Sheriff, tapi juga Stella datang membantu ketika nyaris terjadi perkelahian antara Eben dan si pria misterius. Beberapa waktu kemudian, di kantor polisi, Eben mencoba menginterogasi. Namun si pria misterius hanya diam tanpa kata. Mendadak terjadi masalah pada sistem dan bahkan telepon kabel kini menjadi tak berfungsi. Si pria misterius akhirnya bicara, mengungkapkan tentang apa yang ia sebut dengan mereka akan datang. Eben hanya mengabaikan, namun sesaat setelah itu, seluruh listrik di kota menjadi padam. Tak ingin larut dalam kebingungan, Eben pun berinisiatif mendatangi kantor gas demi mendapatkan penjelasan tentang masalah ini. Sayangnya, ketika sampai di sana, yang ditemukan Eben hanya kepala gas yang menancap pada tiang. Segera Eben kembali ke pusat kota dan menghimbau para penduduk agar tetap di rumah serta mempersiapkan senjata untuk berjaga-jaga. Eben belum bisa memastikan apa yang mengancam, tapi dia akan terus berusaha untuk memastikan semuanya tetap aman. Adegan kemudian menampilkan rumah John, di mana John bersama istrinya Ellie sedang menyiapkan makan malam. Alangkah terkejutnya mereka ketika seorang pria menerobos masuk lewat jendela, matanya merah, gigi-giginya tajam bagai paku. Segera pria mengerikan itu menyeret Ellie. Tentu saja John tidak tinggal diam, namun sangat disayangkan upaya John menyelamatkan Ellie hanya berakhir dengan kegagalan. Kembali ke kantor polisi, Jake yang terpancing mencoba mendekati pria misterius sampai akhirnya tertangkap. Beruntung Eben kembali tepat waktu untuk menyelamatkan adiknya. Eben menduga bahwa pria itu mengetahui sesuatu tentang pembunuhan gas, namun ketika diinterogasi, lagi-lagi pria itu hanya diam tanpa kata. Eben dan Stella kemudian sepakat untuk mencari sendiri dengan pergi meninggalkan kantor polisi. Sepanjang perjalanan, mereka merasakan adanya keanehan sehingga menghentikan mobil. Pada momen ini, Stella melihat sesuatu dan segera mengajak Eben untuk kembali ke dalam mobil. Saat mereka beranjak pergi, tiba-tiba saja seorang pria ganas menyerang. Jesus. Setelah berhasil melarikan diri, mereka mendapat panggilan melalui radio komunikasi yang ternyata berasal dari kantor polisi. Teriakan Helen membuat Eben dan Stella segera kembali. Sangat mengejutkan, Eben melihat darah di sudut ruangan, sedangkan Jake dan Helen hilang entah kemana. Satu-satunya orang yang masih berada di sana adalah si pria misterius yang masih enggan untuk berbicara tentang apa yang terjadi. Pada akhirnya, dia mengatakan sesuatu, atau lebih tepatnya memohon agar Eben mengakhiri penderitaannya. Adegan berpindah ke bar, di mana beberapa penduduk berkumpul untuk membahas tentang orang-orang ganas yang ternyata tidak mempan ditembak. Lebih lanjut, mereka mengatakan bahwa orang-orang ganas itu memakan darah. Kemudian ditampilkan pemimpin dari kelompok orang-orang ganas ini yang bernama Marlo. Dia berbicara dalam bahasa asing, memerintahkan para anggota untuk menghabisi semua orang.
Kembali ke Eben dan Stella yang meninggalkan kantor polisi dan kini keduanya berada di kafe. Ternyata Jake juga berada di sana sehingga membuat Eben merasa lega. Namun di samping itu, keduanya sama-sama berduka karena mereka kehilangan Helen yang telah dimangsa. Eben kemudian mengajak semua orang menuju ke satu-satunya tempat aman meski untuk sementara, yaitu ke rumah salah satu warga yang telah pergi bernama Charlie. Meskipun menerobos rumah orang adalah tindakan hukum, tapi Eben terpaksa mengizinkan karena ini demi keselamatan para penduduk. Saat yang lain bersembunyi, Eben dan Stella keluar untuk mencari senjata yang bisa memperlambat orang-orang ganas. Sayangnya, dalam perjalanan mereka diserang lagi, bahkan kali ini mobil Eben dibuat terbalik. Lalu segera Eben dan Stella diseret keluar. Ya, orang yang dengan berani memberikan bantuan adalah Beau Brower. Eben dan Stella segera naik ke mobilnya, kemudian mereka pun berkumpul kembali dengan para penduduk lain di loteng di rumah Charlie. Dalam ketakutan, mereka mendengar suara teriakan orang-orang yang dibantai. Jake sempat melihat langsung apa yang orang-orang ganas itu lakukan terhadap Helen, yang mana sangat mirip dengan vampire. Beberapa percaya, sedangkan sisanya tidak peduli, termasuk Eben, karena yang menjadi fokusnya adalah bagaimana caranya bertahan hidup. Sementara itu, ditampilkan Marlo dan kelompoknya mendatangi kantor polisi di mana dia menemukan si pria misterius yang ternyata adalah salah satu dari kelompok. Awalnya Marlo berjanji akan membebaskan, namun kemudian kembali ke Eben dan para penyintas setelah terjadi sedikit pertengkaran karena Doe merasa panik dan berpikir tidak aman berada di sana. Eben akhirnya dengan bijak memutuskan saat badai salju terjadi, mereka akan mengumpulkan persediaan makanan terlebih dahulu di pusat perbelanjaan lalu pindah ke fasilitas. Namun itu semua tidak bisa dilakukan tanpa pengalihan. Pada hari ke-7, mereka tiba-tiba saja dikejutkan dengan suara gadis yang berteriak minta tolong. Diketahui bahwa gadis itu adalah salah satu teman Jake. Meskipun mengetahui itu adalah perangkap, tapi Eben tetap berusaha untuk menyelamatkan gadis itu. Sayangnya, upaya tersebut sia-sia. Para vampire kecewa atas ketidakberhasilan si gadis memancing warga dan kemudian memangsanya. Dalam penyesalannya, Eben mendengar seseorang yang memanggil dan mencoba memberikan pertolongan. Diketahui bahwa orang itu adalah John. Pria itu menjelaskan tentang apa yang dia dan istrinya alami, lalu segera mencoba untuk menyerang Eben karena merasa kehausan. Ya, ternyata John telah menjadi vampire, tidak punya pilihan lain. Eben pun terpaksa memenggal kepala John dengan menggunakan kapak. John, stay back! Stay back! Stay back! Eben kemudian kembali ke loteng dan tidur karena mengalami kelelahan. Tak lama kemudian, saat yang lain sedang tidur, ayah Wilson yaitu Isaac yang mengalami demensia mencoba melarikan diri untuk mencari istrinya yang telah meninggal dunia. Wilson dan Stella segera menangkapnya, namun tak lama kemudian pria tua itu berhasil kabur lewat jendela kamar mandi. Mengetahui hal ini, Wilson pun segera menyusul mengabaikan larangan Stella. Di saat yang sama, Eben terbangun dan tiba-tiba saja salah satu vampire masuk ke dalam rumah. Beruntung Eben segera menarik Stella untuk bersembunyi dan di saat-saat terakhir terdengar teriakan Wilson yang memanggil ayahnya sehingga vampire pun memutuskan untuk pergi. 18 hari telah berlalu, Eben dan yang lainnya masih bertahan di loteng dengan persediaan makanan yang sudah benar-benar habis. Terdengar kegaduhan di atas atap yang tentunya adalah ulah para vampire. Setelah keadaan benar-benar aman, semuanya pun sepakat untuk menuju ke minimarket pada badai salju berikutnya. Beruntung pada keesokan hari, badai benar-benar melanda dan mereka pun segera menjalankan rencana. Setibanya di sana, semua pun bergegas mengumpulkan makanan serta benda-benda lain yang mungkin dibutuhkan sesuai dengan arahan Eben. Tak lama berselang, mereka melihat seorang gadis kecil yang sedang asik memakan mayat. Menyadari keberadaan Eben dan yang lainnya, si gadis kecil pun segera melancarkan serangan.
Badai telah berhenti sehingga mereka tidak bisa kemana-mana selain ke kantor polisi, yang mana menurut Eben tempat paling aman saat ini. Stella menjelaskan bahwa mungkin saja para vampire takut terhadap sinar matahari dan itulah alasan mereka memilih untuk menyerang di musim dingin. Penjelasan tersebut membuat Jake teringat akan lampu UV yang digunakan Helen untuk menyinari tanaman, dan Eben pun memutuskan untuk menuju ke rumah Helen sebagai bentuk pengalihan sekaligus menghabisi makhluk itu dengan lampu UV, sementara yang lain diminta untuk segera menuju ke kantor polisi. Setelah semua siap, rencana pun dijalankan. Selagi Eben berteriak memancing vampire, para penduduk yang dipimpin oleh Stella menuju ke kantor polisi. Sejauh ini, semuanya berjalan lancar. Marlo yang mendengar suara Eben segera memerintahkan kelompoknya untuk menyerbu rumah Helen, sementara Eben telah bersiap dengan lampu UV-nya. Ya, salah satu vampire wanita bernama Iris terbakar akibat lampu UV. Menyadari bahwa vampire akan mematikan generator, Eben pun segera melarikan diri melalui pintu belakang. Semua vampire mulai mengejar, kecuali Marlo yang mengakhiri penderitaan Iris. Sementara itu, Doe tewas setelah tertangkap dan segera dimangsa oleh vampire wanita. Setibanya kelompok itu di kantor polisi, Bo mengatakan bahwa kini adalah gilirannya. Pria itu menggunakan bulldozer dan mengamuk menghabisi semua vampire yang mengejar Eben. Setelah aksi brutal yang sangat menegangkan, Bo mengarahkan bulldozernya ke arah sebuah bangunan dan membiarkan semua vampire menyerbunya. Bukannya tanpa alasan, pria itu telah menyiapkan sekotak dinamit untuk menciptakan ledakan. Eben sendiri telah berhasil mencapai kantor polisi dengan selamat. Lucy mengatakan kini hanya 6 orang yang tersisa, namun Carter membantah pernyataan tersebut dan segera mengakui bahwa si gadis kecil telah menggigitnya beberapa waktu yang lalu, sehingga kini dia telah merasakan haus akan darah yang teramat sangat. Ya, tidak ingin berubah menjadi makhluk mengerikan, Carter pun memohon kepada Eben untuk mengakhiri penderitaannya. Hari ke-27, Eben dan yang lainnya memiliki cukup makanan untuk bertahan hidup selama beberapa hari ke depan sampai dengan terbitnya matahari. Tiba-tiba saja, mereka melihat cahaya senter di rumah seberang yang mana mencoba memberikan sinyal. Eben yakin pasti ada seseorang yang terjebak di rumah tersebut. Bersama Stella, Eben segera mendatanginya dan segera terkejut ketika menemukan Billy yang terduduk tak berdaya. Menurut pengakuannya, pria itu telah menghabisi istri dan anak perempuannya karena tidak ingin dimangsa oleh vampire. Billy sendiri juga berniat untuk mengakhiri segalanya, namun sangat disayangkan mendadak senjatanya menjadi tak bisa digunakan. Eben benar-benar menyesalkan hal itu karena seharusnya Billy berjuang melindungi keluarganya. Tak lama kemudian, Eben dan Stella membawa Billy ke kantor polisi. Alangkah terkejutnya mereka, ternyata tidak ada seorang pun di sana. Menduga bahwa semuanya mungkin saja telah lebih dulu ke fasilitas, maka Eben, Stella, dan Billy pun sepakat untuk menuju ke sana. Dalam perjalanan, tiba-tiba saja mereka melihat gadis malang yang berkeliaran sendiri tak tentu arah dengan wajah yang berlumuran darah. Yakin bahwa gadis itu bukanlah salah satu dari vampire, Stella pun memutuskan untuk memberikan pertolongan. Meski Eben dengan tegas meminta wanita itu agar mengabaikan. Dan benar saja, tak lama berselang muncul vampire yang mengikuti. Akhirnya Eben pun terpaksa membuat pengalihan agar Stella dan si gadis kecil bisa melarikan diri. Beberapa waktu kemudian, Eben tiba lebih dulu di fasilitas, lalu disusul oleh Billy. Sayangnya Billy tidak sendiri. Ya, salah satu vampire ternyata mengikuti secara diam-diam dan segera menggigit leher Billy.
Seperti yang kita tahu, jika sempat tergigit, maka orang itu akan berubah menjadi vampire, yang mana tentunya secara perlahan Billy juga mulai kehilangan kewarasan, sehingga mau tidak mau, Eben harus melakukan eksekusi terhadap mitranya. Beberapa hari telah berlalu, dan hanya tinggal beberapa jam sampai dengan matahari terbit. Jika mereka berhasil bertahan, maka besok pagi mereka akan terbebas dari ancaman vampire. Sementara beberapa orang terlihat lega, Eben masih mengkhawatirkan Stella yang masih belum ada kabar, serta tetap bersiaga mengawasi kelompok Marlowe yang masih berkeliaran. Marlowe mengatakan kepada anggotanya bahwa satu-satunya alasan mereka bisa bertahan hidup selama ini adalah karena tidak meninggalkan jejak, sehingga manusia hanya menganggap mereka sebagai mimpi buruk. Oleh karena itu, segera Marlowe memerintahkan semuanya untuk membakar seluruh kota sampai tak bersisa. Kembali ke Eben, tiba-tiba saja Stella menghubungi dengan menggunakan walkie-talkie, memberitahu bahwa dia sedang bersembunyi di bawah mobil. Seketika Eben pun merasa lega dan berjanji bahwa mereka akan menyaksikan terbitnya matahari bersama-sama. Sayangnya, tidak ada jalan bagi Eben untuk menjemput Stella karena mobil yang dimaksud dikelilingi oleh para vampire yang sedang menyebarkan minyak ke seluruh kota. Ya, secara perlahan minyak memenuhi jalan dan kemudian para vampire menyalakan api. Jika melarikan diri, maka Stella akan ditangkap, tapi jika tetap bersembunyi, maka Stella juga akan mati terbakar bersama si gadis kecil. Tidak mungkin Eben bisa menang jika bertarung sebagai manusia biasa. Oleh karena itu, dia memutuskan menyuntikkan darah Billy ke dalam tubuhnya agar bisa berubah menjadi vampire. Eben sadar betul bahwa kini dia menjadi ancaman bagi kelompoknya. Oleh karena itu, dia mengucapkan selamat tinggal kepada Jake serta meminta Jake untuk menjaga Stella. Kemudian, sang jagoan kita pun mendekati kelompok vampire, menantang Marlowe, dan terjadilah pertarungan yang benar-benar sengit. Pada akhirnya, Eben berhasil menghabisi Marlowe dengan suatu serangan yang sangat mematikan. Hal ini membuat para vampire lain merasa ketakutan dan segera melarikan diri. Film pun ditutup dengan menampilkan para penduduk lain yang mulai keluar dari tempat persembunyian bersamaan dengan terbitnya matahari. Sedangkan Eben menepati janji kepada istrinya Stella untuk menyaksikan terbitnya matahari bersama-sama. Dan tamat. Sebagai orang dewasa atau tepatnya orang tua, menonton film ini tidak semenakutkan dulu ketika ditayangkan di layar kaca, apalagi di tengah malam. Saya pikir ini yang membuat 30 Days of Night menjadi istimewa. Film ini benar-benar menyeramkan pada masanya. Adegan jump scare-nya mungkin tidak banyak, tapi justru disitulah menariknya. Film ini menyuguhkan ketegangan dan ketakutan pada atmosfernya. Vampire-nya juga diatur dengan baik, alih-alih lebih manusiawi, tampan dan menggoda seperti Edward Cullen. Vampire dalam film ini digambarkan sebagai monster yang sesungguhnya, mulai dari penampilan sampai perilaku yang sangat brutal sehingga sangat jauh dari belas kasih. Ya, mereka digambarkan sebagai pemburu yang sangat jahat dan benar-benar menikmatinya. Ditambah lagi bahasa asing yang menggambarkan asal-muasal mereka sepertinya dari daratan Eropa. Tidak ada yang sempurna di dunia, termasuk film ini. Saya adalah salah satu yang paling sering menonton film vampire seperti Blade dan Van Helsing, dan saya yakin teman-teman pasti bertanya dan menganggap hal ini tidak masuk akal. Tapi menurut saya, salah satu alasan yang paling masuk akal mengapa vampire yang memiliki indera penciuman yang tajam, kecepatan, dan kekuatan tidak bisa mengetahui keberadaan Eben dan teman-teman adalah kesombongan. Ya, Marlowe dan kelompoknya menganggap remeh manusia. Oleh karena itu, pada akhirnya
akhirnya mereka kalah. Selain itu, saya juga yakin masih banyak pertanyaan-pertanyaan lain yang terlintas di benak kalian. Misalnya penggunaan lampu UV, tindakan Stella yang nekat menyelamatkan gadis kecil, dan juga bagaimana Jake bisa melarikan diri dikala Helen dimangsa oleh para vampire. Percayalah teman-teman, semua itu memiliki satu jawaban dan satu tujuan, yaitu untuk membuat film ini menjadi menegangkan. Tentang vampire, sebenarnya tidak ada yang benar-benar percaya akan hal itu. Dalam film sendiri, hanya beberapa kali disinggung. Selebihnya, Eben dan teman-teman menyebut kelompok vampire sebagai makhluk. Ya, Marlowe bersama kelompoknya datang untuk menyerbu kota. Di sini sama sekali tidak ada sangkut pautnya dengan ketuhanan. Jadi di film ini, ketakutan vampire akan bawang putih, salib, ataupun air suci hanyalah mitos. Sejauh yang diketahui, kelemahan mereka adalah sinar UV, dan selain itu, satu-satunya cara untuk menghabisi mereka adalah dengan memenggal kepalanya. Dari pembicaraan Marlowe kepada anak buahnya, diketahui bahwa mereka sudah ada di dunia selama berabad-abad, namun hidup secara sembunyi-sembunyi sampai akhirnya manusia menganggap mereka sebagai mitos. Dan sepertinya mereka lebih senang hidup sebagai mitos agar bisa terus memangsa manusia. Untuk sequel tentu saja ada, berjudul 30 Days of Night Dark Days yang rilis di tahun 2010. Akan saya buatkan alur ceritanya jika memang kalian tertarik. Kurang lebih demikian, terima kasih buat yang sudah menyaksikan. Silakan memberikan komentar, bertanya, ataupun merequest kira-kira film apa yang menarik untuk dibahas. Bisa lewat kolom komentar, atau buat yang malu-malu, bisa langsung DM ke Instagram saya di @teguhgusto. Insya Allah pasti akan dibaca. Mari kita jadikan kolom komentar sebagai sarana penambah wawasan dan menciptakan jalinan persaudaraan, bukan malah menjadikannya sebagai tempat pembulian sehingga menciptakan permusuhan. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara share, like, dan subscribe, karena dukungan dari kalian sangat berharga bagi saya demi perkembangan channel ini. Saya Gusto, sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat, tetap bersyukur setiap hari. Dadah!